Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul opsi lain. Saudara-saudara, Allah Bapa mempunyai banyak anak dengan kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi ada satu prinsip yang sama, yaitu tidak memiliki hasrat, keinginan yang bertentangan dengan Allah. Maka yang harus dipahami oleh setiap individu agar dipergumulkan atau diperjuangkan, dan bagi gereja selaku komunitas orang percaya yang menjadi representasi Tuhan, adalah bagaimana membuat lukisan indah batiniah kita. Ya, tetapi fakta yang kita bisa lihat dan alami, seakan-akan Tuhan itu membuka peluang untuk opsi lain. Karena memang Tuhan tidak memaksa kita untuk memilih opsi lainnya atau untuk memilih opsinya, sehingga kita tidak berani fokus pada satu arah tersebut. Ya, maka terjadilah yang namanya pasivitas rohani. Sibuk dalam gereja, sibuk dalam pelayanan, sibuk kegiatan pelayanan gereja, tetapi tidak mengalami progresivitas yang berarti. Jadi lukisan batinnya itu tidak indah. Apalagi kalau sebelum aktif di gereja sudah berkarakter buruk atau rusak, ya, terbiasa tidak jujur, membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lain sebagainya. Maka ketika firman mengatakan, ya, terkait dengan Yohanes Pembaptis, persiapkan jalan bagi Tuhan, lalu mereka harus memberi diri dibaptis, dalam hal ini umat Israel, demi mempersiapkan kebenaran Injil yang mereka akan dengar. Maka di sini moral umum seseorang harus benar terlebih dahulu. Tidak boleh ada kejahatan-kejahatan. Menjadi anak-anak Allah harus berkenan, tidak boleh setengah berkenan. Kalau kita benar-benar menghormati Tuhan dan mempercayai Dia dan mengasihi Dia, kita harusnya mau berjuang. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak percaya, ya. Tuhan itu seperti ada tidak ada. Jadi atau lalu tidak menghormati Tuhan, lalu tidak mengasihi Tuhan, maka kehidupannya tidak mengalami perubahan yang berarti seperti yang Allah kehendaki. Di dalam Kolose 3 ayat 3 tertulis, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inilah alasannya. Karena alasan ini maka pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka setiap anak-anak Allah pasti memiliki karakter ini. Yang pertama, setiap anak Allah itu harus berkenan. Yang kedua, setiap anak Allah itu memang diproyeksikan untuk dimuliakan. Dimuliakan bersama dengan Yesus. Kalimat lainnya adalah yang dapat kita temukan di Alkitab, yaitu akan duduk sebagai raja-raja. Kita tidak berambisi untuk mendapatkan tahta itu, namun kita merindukan untuk bersama selamanya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi karena Allah Bapa memproyeksikan kita untuk menjadi mempelai Tuhan Yesus dan bersama yang mulia memerintah di kerajaan surga, kita tidak boleh memiliki opsi lain. Seseorang yang memiliki opsi lain berarti ia tidak percaya kepada Tuhan. Sangat dangkal dan miskin kalau percayanya itu hanya diisi dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayanya kepada Tuhan Yesus harus diisi dengan perjuangan untuk sempurna atau menjadi sempurna seperti Bapa. Dan ini adalah standar kebenaran, ya. Tetapi tidak mudah percaya akan hal ini. Sayang, ya, bangsa Israel dari Mesir dibawa ke Kanaan, tidak ada opsi atau tempat lain, harus ke Kanaan, ya. Dan untuk itu mereka harus memberikan respon terhadap pimpinan Tuhan. Namun mereka menolak, ya, berarti tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka keluar ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Maka Tuhan memiliki pertimbangan. Kalau melewati negeri Filistin yang jaraknya pendek, mereka cepat sampai di Kanaan. Tetapi mereka akan menyesal karena ternyata di situ musuhnya besar-besar seperti raksasa, dan mereka kecil-kecil seperti belalang. Maka Tuhan buat mereka berputar-putar agar dipersiapkan menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang kuat.
Sementara itu mereka diajar mengenal Taurat di sepanjang perjalanan, yang membuat mereka menjadi bangsa yang berbudaya, dengan budaya yang sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Taurat yang luar biasa. Mereka dibuat Tuhan berputar-putar agar siap memasuki tanah Kanaan. Mereka harus dewasa, menaklukkan sendiri. Ini sama dengan kita, bahwa kita ini tidak punya opsi lain selain menjadi sempurna. Kita harus mengusahakannya dengan serius. Tetapi sayang, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa itu adalah sebuah kemutlakan, karena banyak opsi lain, dan mereka merasa boleh memilih. Padahal Tuhan hanya memberikan satu opsi, must be perfect, atau to be like Christ. Sejujurnya kita adalah korban dari kekristenan yang palsu, Kristen yang sudah tercemar, terdistorsi oleh cara berpikir anak dunia, sehingga kita merasa wajar-wajar saja hidup seperti orang lain hidup. Namun oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memproses kita sampai hari ini agar bisa mencapai kesempurnaan. Kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman yang selama ini kita nikmati, maka kita tidak akan pernah menjadi anak Allah sesuai dengan standar Allah, yaitu must be perfect. Sebab Tuhan tidak akan memuliakan orang yang tidak mulia, dan standar mulia di sini adalah serupa dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.